Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Amalia, kelas B, Stambuk A40118064, mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Saya di sini akan memaparkan tentang materi formulasi kebijakan, komponen formulasi kebijakan, dan proses formulasi kebijakan. Baik, kita masuk di materi yang pertama, itu formulasi kebijakan. Definisi formulasi kebijakan menurut Anderson Budiwinarno menjelaskan bahwa perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Merupakan proses yang secara spesifik ditunjukkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Jadi, definisi formulasi kebijakan ini untuk menyelesaikan suatu masalah yang dimana dimusyawarahkan dulu untuk mengambil kebijakan dari hasil musyawarah tersebut. Materi selanjutnya itu komponen formulasi kebijakan. Komponen formulasi kebijakan ini memiliki 3 komponen. Yang pertama itu komponen kebijakan publik, merupakan isi kebijakan itu tersendiri yang terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik yang dibuat oleh pejabat atau pemerintah. Contohnya itu seperti yang terjadi kemarin, banyak mahasiswa dan masyarakat yang tidak setuju tentang aturan yang baru dibuat oleh pemerintah. Nah, di sini pemerintah harus bermusyawarah kembali. Setelah mereka bermusyawarah, mereka akan memikirkan kebijakan apa yang harus mereka ambil atau keputusan apa yang harus mereka ambil dalam masalah tersebut. Itu contoh dari kebijakan publik. Komponen yang kedua, stakeholder kebijakan, yang dimana sebuah kebijakan berkaitan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan kebijakan tersebut. Stakeholder kebijakan terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas, wartawan, partai politik, pemerintah, dan semacamnya. Nah, komponen yang terakhir yaitu lingkungan kebijakan, yang memiliki konteks khusus di mana sebuah kebijakan terjadi yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh stakeholder kebijakan dan kebijakan publik. Contohnya itu seperti keamanan, pengangguran, demokratisasi pemerintah. Saya ambil contoh di pengangguran, seperti ada yang baru-baru pemerintah keluarkan kartu prakerja. Ini sudah termasuk dari lingkungan kebijakan, karena pemerintah memberi atau mengasih kebijakan terhadap orang-orang yang pengangguran dengan cara mengeluarkan kartu prakerja tersebut. Materi yang ketiga, proses dan tahapan formulasi kebijakan. Di sini menurut Budiwinarno itu ada 4: perumusan masalah, yang pertama, yang kedua agenda kebijakan, yang ketiga pemilih alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, keempat tahap penempatan kebijakan. Nah, yang pertama itu perumusan masalah. Di sini memiliki ada 4 model. Yang pertama, model sistem. Model sistem menurut Easton, Paine, dan Naumes menggambarkan model pembentukan kebijakan sebagai interaksi yang terdiri antara lingkungan dengan para pembentuk kebijakan dalam satu proses yang dinamis. Model kedua itu model rasional. Model ini merupakan model pembentuk kebijakan yang paling terkenal dan juga paling luas diterima di kalangan para pengkaji kebijakan publik. Yang ketiga, model kepuasan. Menurut Simon dan Marx, dalam mengembangkan model mereka, menggunakan pendekatan membentuk kebijakan dan dimensi
perilaku. Mereka memberi tekanan pada aspek-aspek sosio-fisiologis dalam pembentukan keputusan. Nah, model yang terakhir itu model penambahan. Untuk mencoba menyesuaikan dengan realitas kehidupan praktis dan berdasarkan pada pluralisme dan demokrasi maupun keterbatasan kemampuan manusia. Jadi, proses formulasi kebijakan itu memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan, atau dengan kata lain, perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Suatu kebijakan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sambil contoh, di sini ada yang berbuat masalah, atau kata lain disebut penjahat. Di sini dia membuat kesalahan. Nah, peran hakim dan jaksa itu akan mengambil keputusan dan kebijakan. Penjahat ini dulu disidang. Selesai sidang, hakim dan jaksa akan bermusyawarah. Kebijakan apa yang harus mereka berikan kepada penjahat ini? Itu maksud dari proses perumusan masalah. Ada tahap-tahap terlebih dahulu untuk mengambil keputusan dan kebijakan dari orang yang berbuat salah. Meskipun dia berbuat salah, tetap ada kebijakan yang harus diberikan kepada dirinya. Jadi dari materi formulasi kebijakan, komponen formulasi kebijakan, dan proses formulasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa bagaimana proses cara mengambil keputusan dan disepakati secara bersama. Setelah itu akan diberikan kebijakan. Cukup dari saya, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.